نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, semoga beliau berdua dikuatkan dengan nur, amanah, dan nur adalah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali kami ke Natuna. Panas juga ya. Langsung dehidrasi ya. Langsung agak lemas. Ternyata bumi Allah itu luas sekali. Ada negeri yang berbagai macam. Dan betapa indahnya negeri Natuna ini. Jika negerinya indah, maka siapakah yang melukisnya? Tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memuji lukisan, yang dipuji sebenarnya yang melukisnya. Inilah yang tidak didapat kadang-kadang oleh orang yang menjelajah ke alam. Mereka memuji alam, tapi lupa dengan yang mengatur alam. Salawat dan salam kepada penghulu alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itulah yang karenanya alam semesta ada. Karena beliau Sayyidina Adam dicipta. Oleh karena itu kita perlu berterima kasih kepada beliau, karena beliaulah kita ada. Nikmat besar ini yang tak terhingga adalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Imam Tabarani dan Hakim At-Tirmizi disebutkan ada 12 orang, 12 nabi berdoa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang hadir ini pernah nggak berdoa begitu dulu? Nggak tahu ya. Ada yang ingat di alam dulu, dalam kapan gitu berdoa menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Lalu kita diberi nikmat menjadi umat beliau, maka syukur ini adalah terhingga. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, berterima kasih. Mau tema apa Pak? Tasawuf. Tasawuf lah namanya Mas. Tasawuf ya. Iya, sudah bisa. Ini yang jago dia ini. Tasawuf bisa. Pak Wakil Bupati tidak takut kalau ngaji tasawuf nanti aneh-aneh. Yang sehari-hari aja lah. Nah, inilah yang perlu kita luruskan. Sehari-hari itu ternyata kita sudah bertasawuf. Jadi kita sudah bertasawuf bahkan setiap hari. Kalau bangun tidur baca doa apa? Ilahi kan bismika, kan bismika Allahumma. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amata. Itu tasawuf pertama. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang telah membangunkanku dari kematian. Setelah aku dimatikan, aku dihidupkan kembali. Dalam tasawuf ada namanya mati sebelum mati. Ya makan kita begitu. Jadi nggak usah khawatir kalau ngaji tasawuf. Tasawuf itu nggak berat. Saya ngaji tasawuf dari umur 11 tahun sampai sekarang nggak gila. Justru teman saya nggak ngaji tasawuf stres. Kenapa tuh? Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil kalau main game, dia nggak sadar kalau itu game, asik main game. Akhirnya pukul kepalanya sendiri. Ada kejadian di sini, anak Natuna begitu main game.
Jangan kalau dulu waktu kita kecil, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, anak-anak tengkar karena main-main. Siapa yang dulu Pak Wakil Bupati, Pak Bupati main apa dulu? Main gundu. Benar bapaknya. Pernah tengkar kan dulu habis gitu? Iya, lempar-lempar gambar itu. Habis itu kalah tengkar, benar nggak? Nah, karena orang serius dalam bermain. Padahal dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Dunia ini cuma main-main, senda gurau. Jangan serius, bro. Ya. Allah mengatakan berkali-kali dari dalam Al-Quran kitab suci, dan itu tidak mungkin bohong. Ini hakiki bahwa dunia itu hakikatnya main-main. Kalau main-main harusnya terhibur dong. Lalu kenapa ada orang stres di dunia? Karena dia serius dengan dunia. Ya, ini sudah dekat tahun politik, jangan serius-serius amat ya. 2019 orang serius, benar nggak? Seakan-akan beda pilihan, beda agama. Jakarta beda pilihan nggak disolatin, ngeri kan? Sekarang mereka baru pada sadar, oh iya ya, kita coblos jadi menteri. Akhirnya baru pada iya, ini game. Jangan terlalu serius main game. Menang ya jangan terlalu bangga, cuma game doang. Maka gamenya anak-anak, sama gamenya Pak Bupati dan Wakil Bupati beda. Jadi bupati itu juga lagi nge-game. Makanya belum menang kan 5 tahun kan ya. Dan ada yang kalah kan, caleg-caleg ada yang kalah, itu kalah game. Tapi ada yang stres kan, banyak. Ini survei real. Setiap kali selesai pemilu itu rumah sakit jiwa ramai, Pak. Ramai. Kenapa? Karena orang terus serius main game. Ya, kita doakan yang sedang main game ini, gamenya serius ini, karena banyak butuh duit. Anak-anak sekarang kalau main game butuh duit, Bapak. Minta top up. Ada tahu nggak top up? Waduh, anak saya kalau main game minta top up nih. Jangan di top up apa? Biasanya kami top up tuh kalau mau masuk tol ada kartu, kita isi dulu top up. Ternyata gamenya anak-anak ini sekarang pakai top up. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang bukan Allah, dunia ini main. An-nasunya, manusia itu sekarang lagi tertidur, lagi asik dengan main-main mimpinya. Idza matu intabahu, begitu dalam hadis. Kalau mereka benar-benar sudah berpisah dari badan ini, baru mereka sadar. Intabahu, baru mereka sadar. Makanya ada satu ungkapan, mutu qoblaan, matilah kamu sebelum benar-benar mati. Maksudnya sadarlah sebelum mati yang itu datang. Sadar kalau ini game. Ini game paling hebat yang Allah buat di alam semesta, bernama dunia. Dan inilah mulai dari game berumah tangga, game di sekolah, di tempat bekerja, sampai game berpolitik. Semoga Allah membuka mata hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau pagi-pagi ini, apa kata orang tua kepada anak? Bangun tidur, apa kata orang tua? Sholat nah, gitu ya. Sholat nah. Kalau sholat itu makanan rohani. Habis sholat disuruh mandi atau makan. Makan itu untuk jasmani. Kalau saya makan, bumbunya tidak dikasih, sarapannya enak gak? Gimana Pak? Maukah makan sesuatu yang tidak dibumbui? Enggak ya? Nasi putih atau
Orang sini kalau yang paling suka apa? Kuah sop. Ya, tapi tidak ada garamnya, mau nggak? Tidak ada, enak. Tidak enak lah. Kalau bertahun-tahun berumah tangga, istri tidak bisa masak sup, tapi juga tidak ada yang bantu masak, betah nggak makan begitu? Gak betah ya. Tapi kok ada ya orang betah sholat tanpa bumbu? Kok betah sholat gak ada bumbunya? Sholat itu makanan rohani. Apa bumbunya? Ya udah betul aja Pak. Bumbunya sholat supaya nikmat apa? Apa bumbu sholat? Betul aja Pak. Kelezatan berbicara, menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut khusyuk. Kok ada orang bertahun-tahun sarapan sholat tapi gak nikmat? Kalau tadi ada orang sarapan setiap hari selama 40 tahun gak nikmat-nikmat, kita sebut orang itu apa? TOLOL. Ya, tol. Kalau bahasa Arabnya jahilun. Betapa jahilnya manusia. Dia biarkan dirinya sholat tapi tidak menikmati rasa sholatnya. Mau gak setiap hari menghormati sesuatu yang kita gak kenal? Kita gak kenal mungkin. Atau mungkinkah terjadi orang hormat kepada sesuatu yang dia tidak kenal? Gak mungkin. Maka kebanyakan orang hari ini sujud dan rukuk itu cuma menghormati guru dan ayahnya, karena kebiasaan dari kecilnya, bukan karena dia kenal kepada yang nyuruh dia sujud dan rukuk. Kalau Pak Bupati dan Pak Wakil ini nyamar pakai baju kaos, orang nggak tahu, nggak ada fatwa. Mungkin dicolek. Lu siapa? Kamu siapa? Apa yang main-main di sini? Dicolek-colek orang, nggak ada hormat. Mungkin kalau masuk kantor, pegawainya nggak pernah ketemu Pak Bupati atau Wakil, itu bilang, pakai baju kaos nggak boleh masuk kantor. Kamu dari mana? Nih, nggak boleh pakai sendal, mesti pakai sepatu. Dia nggak tahu kalau yang mau masuk ini Pak Bupati dan Pak Wakil baru turun dari Gunung Ranai. Kok bisa terjadi begitu? Karena dia tidak kenal. Kalau saya Bupati nggak percaya, masa Bupati begini? Saya dulu di Jakarta itu pernah makan di tempat bubur kacang hijau tepi jalan. Terus mereka pada nanya-nanya tentang pesawat ke temannya, itu nanti gimana caranya? Saya nyeletuk lagi asik-asik, bahkan nyeletuk jawab cara naik pesawat, saya beli pesawat. Apa tidak? Masa kamu tahu? Kalau orang naik pesawat nggak mungkin makan di warung saya. Itu ngomongnya begini. Nggak tahu dia kalau saya hampir tiap hari naik pesawat. Tapi begitulah. Seperti itu orang kalau nggak tahu. Saya pernah datang ke kampus, itu dimentak Pak Mas Arman. Karena saya kampus pakai sarung. Gak boleh masuk sini, gak boleh parkir. Ini terus buat dosen. Saya lihat senyum, dia Pak. Habis itu datang lagi satpam satu lagi. Kamu siapa? Kok parkir di sini? Nah itu baru agak kesal. Akhirnya saya tahu kamu sekarang saya kamu baru kerja di sini. Saya sudah kerja di sini sekian. Saya dosen di sini. Itu agak emosi Pak. Tapi habis emosi, saya kasihan sama dia.
Jadi setelah kita kenalkan diri baru minta maaf, baru cium tangan terus dicontoh. Dan itu bukan sekali dua kali, karena sering ke kampus pakai sarung. Orang ke kampus biasanya pakai apa? Pakai celana. Ya, kayaknya harus ada nanti ngajar pakai sarung, harus ada di kampus. Tapi itu tanda si satpam dia bekerja dengan baik. Benar kan? Ya. Saya kalau ada satpam itu sebenarnya senang. Cuma karena nanyanya berkali-kali dan itu bukan satu orang, dua orang. Akhirnya egois kita muncul. Bapak Ibu yang bukan Allah, maksud saya nyebut begini apa? Kita ini baru hormat orang kalau kenal. Orang itu gak ada beban menghormati sesuatu kalau dia kenal siapa yang dia hormati. Maka kenapa sholat itu selama ini jadi beban? Karena orang tidak kenal siapa yang dia sembah. Itu inti tasawuf. Berarti tasawuf itu basic atau tinggi? Basic. Ini yang disebut oleh Imam Junaid al-Baghdadi, awwalu ibadatin, ibadah pertama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Orang kalau sudah kenal Allah, apapun profesinya jadi ibadah. Ibadahnya pemimpin apa? Beliau ini kan pemimpin, ibadahnya adil dan amanah. Kalau ibadah saya apa? Apa yang saya tahu, saya amalkan, saya sampaikan, begitu ya. Ibadahnya pegawai apa? Mengerjakan apa yang menjadi tugas dia secara jujur juga. Begitulah ibadah. Maka ayat yang sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk, kalau terjemahan Kementerian Agama karena beliau orang kemenangnya, untuk menyembah aku. Itu terjemahan Kementerian Agama. Tapi terjemahan kan belum tafsir secara umum, secara global ya. Ini baru salah satu tafsir. Ya'budun, menyembah, bahasa Arab diterjemahkan ya'budun, menyembah, itu sebenarnya berarti ya'rifun. Siapa yang mengatakan begitu? Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku, bukan langsung nyembah. Kalau langsung nyembah gombal. Nah, Bapak Ibu, ini kajian ringan. Ini tubuh kita ini tubuh, punya tubuh nggak? Bener nih, coba pegang dulu badannya. Oh bener nih, punya tubuh nih. Nah itu tubuh dari mana? Dari mana? Dari tanah apa dari api? Oke, karena dia dari tanah pulang ke tanah. Bener, udah siap belum? Udah siap pulang belum? Karena dia dari tanah, dia pulang ke tanah. Ini tubuh zahir. Maka tubuh ini mesti dia mendekat ke tanah. Itu sebabnya sujud. Orang-orang terdahulu mereka punya ritual menyerap tenaga alam. Maka mereka pegang-pegang ke tanah. Tangan ini. Kita nggak perlu gitu. Kita cukup sujud kepada yang menciptakan tanah. Maka kekuatan alam langsung menjadi kekuatan kita. Nggak perlu nyerap-nyerap kita. Cukup dengan sujud yang benar, langsung badan itu selaras dengan tanah. Jadi orang sujud itu, dia kalau benar bersujud, tenaga tanah dia pulih. Oke. Kita punya sisi lain kan? Ini punya perasaan kan? Punya perasaan. Ini yang hari-harian ajakan sesuai request bawa ilmu. Yang hari-harian punya perasaan kan? Benar. Kalau nggak punya perasaan saya kata-katain.
Punya perasaan nggak? Ya. Oke, ya sudah mengerti kata-kata ini. Perasaan kita itu bagian dari tubuh atau bagian dari yang lain dari tubuh ini? Yang lain, Pak. Yang lain. Mayat itu punya tubuh kan? Punya perasaan kan? Tidak. Ada ya? Benar. Hari-hari kan nih? Mayat punya tubuh, punya perasaan kan? Tidak. Tapi mayat punya jantung, jantungnya nggak bergerak. Sekarang kita pindah ke makhluk lain ya kan? Si guguk kalau kata orang Natuna apa? Asok. Kalau asok di Padang itu asam. Nah, si asok itu kasar nggak ngomong gitu? Kasar ya? Tanda. Si asok itu punya jantung? Punya. Kita punya? Oh, berarti bukan jantung ini perbedaan kita dengan si asok. Oke, coba cek. Ayam punya jantung kan? Kambing punya jantung? Berarti bukan jantung itu khasnya manusia. Coba cek. Itu kucing punya otak kan? Punya. Kambing? Anjing? Asok apa? Asok. Punya semua. Berarti kekhususan manusia bukan pada otak. Apa khususnya kita dibandingkan hewan-hewan dan orang yang sudah mati? Nafs. Qalb. Akal itu hanya alat. Akal itu cuma alat. Alat ini mesin pemutarnya apa? Ada yang memutarnya nafsu, ada yang memutarnya qalbu, tergantung siapa yang memutar akal kita. Maka di Quran disebut lahum qulubun yaqiluna biha. Ada orang yang qalbunya jadi alat pemutar akalnya. Tapi ada yang enggak. Kalau yang tidak, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak yang memutar akalnya nafsu. Nah, akal kita mikirnya setiap hari apa? Makan, kawin, duit, gitu kan? Kalau begitu ya sama deh. Nah, benar, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Untuk hidup. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Yang hidup untuk